Sibuk jadi menteri? Gimana cara Erick Thohir bagi waktu dengan keluarga? Halo sobat, apa kabar? Semoga selalu bahagia ya dan tentunya sehat walafiat. Amin. Di tengah kesibukannya selama ini, baik sebagai pengusaha maupun kini sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir ternyata selalu menyempatkan diri untuk punya waktu berkualitas bersama keluarga setiap akhir pekan. Namun kini sebagai menteri, ia mengaku harus pintar-pintar menyiasati waktu untuk bisa kumpul bersama keluarga. Bagaimana ya? Dalam Ngobrol Sore semaunya episode 48 bertajuk menyikapi pressure anak pengusaha ternama untuk lompat lebih tinggi, Erick Thohir mengaku bahwa selama ini setiap Sabtu dan Minggu ia dedikasikan sebagai waktu bersama keluarga. Saya yang Sabtu Minggu tadinya buat keluarga, saya suka coba mensiasati. Oke. Karena memang kalau dulu prinsip saya sebagai keluarga, apalagi sebelum COVID ya, hari Minggu tuh makan keluarga pasti. Yeah. Keluarga besar The Thohirs, kakak saya, ibu saya. Terus saya prinsip Sabtu Minggu ya enggak, udahlah kantor. Spend time with the family. Sejak jadi menteri, Sabtu kepakai, Minggu kepakai. Saya tetap berusaha Minggu malam bersama keluarga dan Jumat malam juga spend time sama mereka. Erick bercerita, terakhir ia sempat bersama keluarga menghabiskan waktu bersama untuk menonton 2 film berturut-turut. Hal ini dilakukan seiring kembali dibukanya bioskop untuk masyarakat umum. Ya, nonton dong. Kita back to back loh. Wow, nonton apa? Nonton Black Widow sama Shang-Chi. Ya, tapi kita coba. Ya, kita siasati lah. Kita siasati karena ya hari ini kita makan malam 9.30. Oh ya? Salam ya Om. Late dinner. Late dinner, nggak apa-apa. Alasannya tahu dong kenapa? Gitu. Ya kita coba lah, kita coba karena keluarga penting. Erick mengatakan keluarga adalah hal penting buatnya. Terlebih ia mengaku ingin setiap hal yang dilakukan memiliki value yang dapat diresapi oleh keluarganya. Ia pun mengaku sebagai seorang bapak kerap mengajak anak-anaknya berdialog sembari memberi beberapa wejangan. Kan kita juga nggak mau misalnya anak-anak kita itu hanya diberikan sukses story tanpa punya dasar karakter yang baik. Betul. Yang akhirnya mereka akan terjebak hanya ambisi tanpa empati. Ia mengungkapkan hal-hal fundamental dalam hidupnya saat ini juga mendapat pengaruh besar dari didikan kedua orang tua. Menurut Erick, orang tuanya selama ini menegaskan bahwa family values dan human values adalah hal yang penting. Sebagaimana diketahui, bapak dari Erick Thohir, Teddy Thohir, dikenal luas sebagai seorang pengusaha sukses yang kisahnya menginspirasi. Erick bercerita, sang ayah sejak usia 10 tahun sudah pergi merantau demi mengenyam pendidikan sembari mulai berdagang dan bekerja hingga menjadi pengusaha. Dari situlah ia belajar bahwa pendidikan merupakan satu kunci kesuksesan. Bicara soal value dari orang tua, Erick mengungkapkan salah satu value terbesar yang diajarkan sang ayah adalah jangan menipu. Jangan nipu. Karena bapak saya bilang, uang bukan segalanya. Tapi kepercayaan orang tuh lebih mahal. Makanya saya, kakak saya, kita dalam berusaha ya kita sangat transparan, kita nggak mau tipu-tipu gitu ya. Karena justru kan kalau bisnis itu karena kepercayaan. Ia menambahkan sang ayah juga menekankan pentingnya memiliki keahlian atau expertise. Sebab menurutnya expertise dan capability merupakan sesuatu yang akan selalu dihargai orang lain. Nah, beliau juga ngajarin ke kami ya kita harus punya expertise. Karena expertise itu, capability itu yang dihargai orang. Kalau uang hilang. Berbeda dengan sang ayah, Erick mengaku kalau ibunya selalu mengajarkan bahwa disiplin merupakan kunci dari segala hal.
Value ini yang meresap ke kita anak-anaknya, dan kita berusaha melakukan ini juga ke anak-anak kita. Kalau saya di Kementerian BUMN ini juga saya terapkan di lingkungan saya, dan itu dari dulu. Apakah sebagai pimpinan di Asian Games atau pimpinan di sebuah perusahaan. Atau sekarang ya value-value itu kita tetap coba lakukan gitu. Dipegang terus ya Om. Dengan tentu dinamika yang berbeda. Lebih lanjut, Erik pun berbagi pesan kepada generasi muda Indonesia untuk terus produktif agar bisa lompat lebih tinggi. Ia menjelaskan terlepas dari adanya digitalisasi, ekonomi yang diprediksi terus tumbuh di 2045 atau kesempatan dari banyak pihak untuk mendorong anak muda lebih maju. Ia ingin agar generasi muda Indonesia kembali menyadari pentingnya fighting spirit. Saya sangat mendorong dan sangat ingin generasi muda kita itu kembali menyadari bahwa terlepas adanya digitalisasi, terlepas dari kita katanya ekonominya akan terus tumbuh di 2045, terlepas sekarang banyak pimpinan memberi kesempatan anak muda untuk maju, tapi kalau generasinya sendiri tidak menunjukkan fighting spirit, karena kan sekarang generasi muda ini dimudahkan, kirim makanan dikirim, mau lakuin ini tinggal ini. Makanya saya kenapa tetap mempush olahraga jadi bagian anak muda, karena di olahraga itu ada beberapa value yang sangat bagus buat anak muda. Apa? Competitiveness. Itu kan. Terus apa? Menjadikan juara. Jadi dia kompetitif, fair, tapi pengen juara. Nah ini yang saya ingin anak-anak muda Indonesia juga mesti punya jiwa fighting spirit. Itu penting. Untuk dia itu bergerak, bukan terlena.